warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawaha bi tilawatil Qur'an wahdi hayatana bi ayatil Qur'an wassalatu wassalamu man anzalallahu bihil Qur'an la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin umat yang mampu memberi syafaat nanti di hari kiamat. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, dimanapun Anda berada, ada satu nasihat pendek dalam sebuah hadis yang hampir setiap perawi meriwayatkannya. Asyamu junnah, puasa adalah benteng. Sebuah perumpamaan yang menarik untuk kita kaji lebih dalam lagi. Mengapa puasa diibaratkan sebagai sebuah benteng? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa benteng adalah sebuah bangunan yang kokoh yang kita gunakan untuk melindungi diri kita dari serangan-serangan musuh. Lalu ketika puasa diibaratkan sebagai sebuah benteng, siapa musuhnya? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang mukmin wajiblah untuk bisa membentengi diri mereka dari ancaman-ancaman musuh. Ancaman musuh itu bisa berupa godaan dari setan, bisa berupa godaan dari hawa nafsu manusia itu sendiri, bisa berupa godaan keduniawian. Sehingga ketika seorang mukmin ingin menjaga keistiqomahan dalam keimanannya, ingin menjaga agar terlindung dari perbuatan-perbuatan yang buruk, maka puasa adalah benteng terkokoh dan terkuat baginya. Setidaknya puasa melindungi kita dari dua hal, sahabat. Yang pertama, membentengi diri kita dari nafsu dan amarah. Bersama dengan puasa, kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menahan syahwat perut, syahwat penglihatan, syahwat pendengaran, dan syahwat perkataan. Puasa diibaratkan pula sebagai perisai, di mana orang yang berpuasa bersembunyi di baliknya agar tidak memperturutkan hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu hanya akan menggiring manusia menuju ke dalam lembah-lembah dosa, dan dengan itu dosa itulah manusia bisa terancam untuk mendapatkan pedihnya siksa neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, membentengi diri dari perbuatan yang sia-sia. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Maka janganlah kamu orang-orang yang berpuasa berkata dusta dan bertindak bodoh. Ketika ada orang-orang yang bertindak sewenang-wenang terhadapmu atau mencelamu, maka katakanlah, saya berpuasa, saya sedang berpuasa. Ada satu lagi keutamaan yang harus kita ketahui, sahabat, mengenai keutamaan puasa, yaitu puasa akan memberi syafaat kepada pelakunya nanti di hari kiamat. Ada sebuah hadis yang mengatakan, asyamu wal Qur'an ya'tiyani yaumal qiyamah wa qala siyam mana'tul a'la wa syaraba wa syahwata fasyafi'ni fi wa qala al-Qur'an mana'tul nauma bil lail fasyafi'ni fi. Bahwa akan datang puasa bersama dengan Al-Quran nanti di hari kiamat. Puasa akan mengatakan bahwa, ya Allah, aku telah membuatnya menahan makan, minum, dan syahwatnya, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Al-Quran pun berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah menahannya untuk tidak tidur malam karena aku, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah,
dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tadi kita dapat menarik 3 kesimpulan. Yang pertama, ketika seorang mukmin ingin terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk, maka laksanakanlah puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah lainnya. Kesimpulan yang kedua, ketika seorang muslim meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, maka sesungguhnya bukan karena dia tidak mampu untuk melakukannya, tetapi karena dia lebih memilih kepatuhan kepada Ilahi Rabb. Yang ketiga, orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan puasa akan melahirkan ketaatan-ketaatan lainnya. Bersama dengan puasa akan menyuburkan ketaatan-ketaatan lainnya. Dan melalui puasa akan melahirkan kebaikan-kebaikan lain yang insya Allah akan menuntun kita menuju ke pintu ar-Rayyan. Sebuah pintu eksklusif yang telah Allah persiapkan bagi mereka yang berpuasa. Sebuah pintu spesial yang telah Allah persiapkan bagi mereka yang mampu membentengi diri dengan puasa. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga kita semakin mencintai ibadah puasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.